Mau mandi dari tadi udah megang-megang anduk, nggak jadi-jadi mandinya. Aku tuh mau cerita. Sorry ya, agak jelek, emang jelek sih. Jadi aku tuh mau cerita aja sih gitu, biar aku tuh nggak terlalu stres. Udah, yang penting aku udah ngeluapin unek-unek aku gitu. Kalau misalnya tanya kenapa sih nggak cerita sama orang gitu, apa suamimu, apa temenmu atau keluargamu, gimana ya solusinya itu, aku tuh kepengennya itu ya udah aku cerita itu ada solusi gitu. Kalau misalnya kita ngomong sama makhluk hidup yang dia cuman ngedengerin doang gitu tanpa ngasih solusi, tanpa, kalau cuman disuruh sabar, udahlah sabar, ya udah kita usaha lagi, ya udah sabar, udah kuat gitu. Ya masalahnya itu cuma satu, selama solusinya belum ketemu, solusinya belum kekumpul, ya bakal pusing terus kayak gini. Jadi gini, aku tuh keinget omongan almarhum mamaku ya gitu kan. Omongan almarhum mamaku tuh bilang, Pi mending kamu tuh kerja gitu, jangan sampai nggak kerja, karena kalau kamu kerja itu ya kamu mau ngapa-ngapain juga nggak kudu minta suami gitu kan. Ya bukannya kita nggak ini ya, maksudnya nggak ngehargain suami, enggak gitu, beda loh. Misalnya kita tuh dapat uang suami sama dapat uang penghasilan sendiri, tapi bukan untuk menafkahi diri sendiri ya gitu. Kayak ya udah itu kayak buat jajan kita aja gitu, jajan apalagi kalau punya anak gitu kan, ya udah buat jajan kita sama anak gitu kan. Kalau misalnya pun bisa nabung ya nabung gitu. Dan misalnya ya amit-amit banget ya, misalnya kita itu suami dipanggil duluan sama Allah, terus kita gimana mau survive-nya, ya enggak sih. Aku tuh mikirin kayak gitu, cuman aku tepis. Akhirnya doa yang aku ganti itu, ya Allah semoga suamiku itu panjang umurnya, dilancarkan rezekinya gitu kan. Aduh, aku tuh mikirnya jadi pusing gitu, pengen nangis tapi tuh kayak pengen ya Allah saban hari kayak gini loh. Roda itu kan berputar ya gitu kan. Bukan berarti aku tuh ngebandingin sama yang lain atau keluarga yang lain gitu. Aku tuh benar-benar sama suamiku itu emang ya udah dibantu itu hanya sampai pernikahan. Jujur di pernikahan itu aku tuh sebenarnya nggak mau yang gede-gede banget ngundang, apalagi ngundang yang banyak orang. Cuman memang sebagian besar itu kan teman mamaku, teman papaku gitu kan. Ya gimana gitu, kita mau minta yang sederhana tapi kan mereka punya teman banyak gitu. Sedangkan temanku itu paling nggak nyampe 100 orang gitu. Kalau misalnya bisa milih dan bisa lebih baik itu ya sudahlah. Mending uangnya ditabung terus resepsinya biasa aja. Ya udah uangnya kita simpan untuk biaya ke depan gitu, kayak ya sewa rumah atau bikin rumah atau ya tempat tinggal dulu lah yang utama kayak gitu loh. Cuman ya sudah udah ya udahlah gitu kan. Dan dulu itu kan ibaratnya masih orang tua tuh masih menyanggupi gitu. Sekarang kan ya udah beda lah gitu. Apa-apa itu kayak 50.000 aja tuh kayaknya susah banget gitu loh. Bukan kita ucapan kita ngedoain yang gitu, tapi emang kenyataannya kayak gitu loh. Itu orang tua itu pensiun dengan keadaan ya satu, gaji pensiun tuh habis untuk bayar utang bank, ya kan. Nggak mungkin bukannya aku gimana ya, coba cari PNS yang emang dia bebas dari hutang. Coba cari kalau misalnya emang ada, aku salut banget, dia nggak tergiur apapun. Kalau papaku nih ya modelnya punya ya harus pinjam gitu. Karena ya anak cuma satu, ya kan, anak 4 banyak kayak gitu kan. Itu aja ya, waktu kakak aku udah berkeluarga dan berpenghasilan, terus aku tuh udah nikah gitu kan. Sorry tadi entar dulu, aku masih ketawa ya, tadi anakku lucu banget sumpah, sorry. Dia mainan plastik-plastikan dimasukin ke kepalanya ya, terus dia nggak bisa ngelepasin lagi. Ya Allah, kocak banget sih anakku. Terus ya udah, 2 orang udah lepas gitu tanggung jawabnya orang tuaku, jadi tinggal adik-adik aku nih gitu. Bahkan untuk adik aku yang terakhir nih,
yang masih ada ya tanggungan semester gitu, itu benar-benar mati-matian cari uang gitu. Kalau dulu aku nih mikirnya gini, mungkin orang lain tuh gini, orang lain gitu, ini anak-anaknya kemana sih, kok nggak ada yang bantu gitu kan, anak-anaknya kemana gitu. Terus yang orang nggak tahu itu kan gini loh, orang udah menikah itu kan walaupun misalnya kakakku ya contohnya, dia anak laki-laki, dia punya tanggung jawab sama orang tuanya masih, tapi dia juga punya keluarga, punya anak 2 gitu kan. Dengan dia kerja ya gaji, kita nggak pernah tahu gajinya berapa, dan itu kan harus dibagi-bagi ke orang tua berapa, ke istri berapa gitu. Yang pastinya dengan anak 2 ya banyak pengeluaran dong, ya kan, banyak kebutuhan gitu. Jadi kayak saban hari orang tua kekurangan uang itu kayak anak tuh bukan nggak mau kasih gitu, sedih rasanya kalau orang tua itu minta tolong, tapi anak saya sebagai anak itu sedih nggak bisa nolong apa-apa gitu. Terus yang kedua saya itu pengangguran, cuman bisa minta tolong dari suami gitu kan. Dulu suami nyanggupin kalau misalnya ya kebutuhan sama anak saya mah terpenuhi, alhamdulillah, nggak pernah kekurangan. Tapi kan kita juga harus ngirit-ngirit, kita belum punya rumah ya, kita perantauan, bener-bener nggak ada bantuan finansial dari orang tua kita masing-masing, bener-bener mulai dari nol gitu kan. Makanya kita emang jor-jorin kita nabung, kita benar-benar nggak mau punya hutang sana sini gitu kan. Ya sudah, hidup sesuai kemampuan, hidup sesuai ya keinginan kita juga banyak ke depannya gitu loh. Ya udah, next aja. Aku ngasih orang tua itu pun aku nggak bisa yang 1 juta 2 juta ya, karena ya suamiku juga ngasihnya nggak segitu buat aku gitu. Jadi kayak buat uang jajanku ya aku sisihin ya untuk orang tua gitu. Dan suamiku tuh bukannya nggak mau nolong, kadang kan aku tuh bilang, aku boleh nggak minta tolong, aku minjem sekian ya untuk bantu orang tuaku. Tapi kan emang posisinya aku harus mengembalikan uang itu, ya kan, aku harus mengembalikan uang itu. Posisinya emang aku berhutang sama suami gitu. Kalau misalnya suami bilang ya udah ini buat orang tua kamu aja, nggak usah diganti, itu kan enak. Cuman posisinya kan emang dari awal, maksudnya akadnya itu ya, kalau dalam jual beli itu akadnya itu aku bilang aku pinjem gitu. Karena kalau nggak gitu ya nggak keluar uangnya, dan nggak cepet keluar lah, intinya kayak gitu. Tapi suamiku udah sangat bantu, dan sampai sekarang tuh kenapa aku itu nyari usaha kecil-kecilan tuh kayak aku nggak bisa masak, aku nggak bisa bikin kue, jadi apa yang aku bisa lah, kayak ngejahit, ngerajut, terus aku ngonten juga, walaupun ya belum sampai juta-jutaan lah hasilnya. Ya, intinya karena aku terbatas sebagai istri ya, gitu aku berdoa semoga Allah tuh ngelancarin rezeki suamiku supaya bisa bantuin aku gitu, supaya bisa bantuin aku buat bantuin ngebantuin orang tuaku sama adik-adik aku tuh. Nah, terus ya semoga usahaku yang kecil-kecilan ini bisa berbuah besar, ada hasilnya gitu. Kalaupun aku dapat banyak dari hasil ini, kalau orang tua minta apapun aku kasih, bahkan harta yang aku punya, kalau orang tua minta tolong akan aku kasih semuanya gitu kan. Aku trauma karena pada saat mamaku 2 hari sebelum meninggal itu, mamaku tuh bilang minta duit arisan gitu, tapi tolong dong buat arisannya diduluin aja gitu, mau pinjem dulu buat nambahin biaya listrik. Dan saat itu aku tuh belum dapat uang dari suamiku gitu loh, ya kan, belum dapat uang suamiku, belum gajian, kalau nggak salah aku belum nerima intinya gitu. Aku bilang nanti sampai mamaku tuh nggak ada gitu kan, tuh aku tuh nyesel banget gitu loh. Makanya ya udah nyesel, mau gimana gitu, kita itu nyesel karena kenapa sedihnya jadi orang miskin kayak gini gitu. Sedihnya orang tua itu
pengen minta tolong tuh kitanya nggak ada gitu. Makanya pas adikku minta tolong atau apapun minta tolong, sebisa mungkin ya ada gitu, kayak 20.000, 30.000 itu kalau aku ada aku transfer gitu loh. Itu bukan kita apa ini ya, bukannya kita hitung-hitungan, enggak, cuman aku ini gitu, aku tuh menyesal gitu loh, kenapa gitu, udahlah kenapa aja lah. Aku mendoakan hidupku lebih baik, terus menjauhkan dari sifat-sifat yang jelek gitu kan, karena dengan aku bersedih, dengan aku marah-marah sama keadaan itu nggak akan menemukan solusi gitu kan. Justru aku nanti takutnya aku sakit gitu. Aku kadang kalau mikir hal-hal itu aja tuh kayak deg 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 gitu, sakit jantung aku tuh, sakit nyeri gitu. Aku takut tuh hal yang sama terjadi sama aku gitu, karena mamaku juga meninggalnya nggak dikasih tahu spesifiknya itu apa gitu, atau sakit karena punya jantung atau eh, hipertensi atau gimana gitu, nggak ada, cuman henti jantung gitu kan. Orang henti jantung kan ada berhubungan sama jantung, dan itu nggak ketahuan apa gitu. Ya sudahlah, cuman itu doang aku mau cerita. Mudah-mudahan aku lebih plong dan nggak mikirin hal-hal yang buat aku sedih lagi. Aku mau mandi. Thank you.